kedua orang tuanya. Karena itu tidak ada bahasa yang bisa merangkum sebagai istilah orang tua yang kehilangan anaknya. Tidak akan pernah ditemui di sekitar kita orang tua yang tetap bisa bahagia sepenuh hati ketika dia sudah kehilangan anaknya. Pak Hari bisa tersenyum, tapi senyumnya beda ketika sudah kehilangan Viti. Karena ada kamera. Kita nggak tahu dalam kesendiriannya, dalam tahajudnya, dalam malamnya, dalam kesepian kamarnya. Orang tua itu kalau sudah kehilangan anaknya, itu sesuatu yang berat sekali. Karena itu kita datang untuk menghibur. Berat untuk kehilangan anak, berat kehilangan orang yang dicintai. Karena itu di Islam dibikinlah tradisi oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Yuk kita, meskipun kita beda ruang dengan mereka, kita di sini, mereka di sana, bisa komunikasi dengan yang namanya handphone buatan manusia. Apakah masuk akal bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah pindah ruang dari ruang dunia ke ruang kubur dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah? Maka pasti bisa. Jepang aja bisa bikin alat komunikasi yang beda ruang, masa Allah gak bisa bikin alat komunikasi? Maka apa yang kita lakukan ini sedang berkomunikasi dengan almarhum, sehingga kemudian almarhum hadir, almarhum bahagia melihat apa yang dilakukan oleh kita pada kesempatan kali ini. Video tetap hidup itu cara terbaik. Karena itu dia orang-orang mulia. Ciri-ciri orang mulia itu walaupun dia telah wafat tetap hidup. Contoh Sunan Ampel. Beliau sudah wafat, tapi sampai sekarang tetap hidup. Ajarannya tetap hidup, ilmunya tetap hidup, nasihat-nasihatnya tetap hidup. Bahkan beliau bukan hanya hidup, tapi memberikan kehidupan kepada ribuan orang yang ada di sekitar makamnya. Sampai sekarang ada ribuan toko yang laku jualannya karena di sana ada makam Sunan Ampel. Jadi bukan hanya hidup, memberikan kehidupan. Karena itu kemarin saya senang ketika Pak Hari. Bagaimana cara tetap menghidupkannya? Yang pertama adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum. Yang kedua adalah dengan membuat kebaikan baru di atas namakan almarhum. Misalnya ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad, Nabi, ibu saya meninggal. Sekiranya dia punya kesempatan untuk wasiat, pasti dia wasiat agar sedekahi dia atas nama dirinya. Maka kemudian kata dia, bolehkah Nabi saya sedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, boleh. Dan yang ketiga adalah seperti yang kita lakukan hari ini, berdoa untuk almarhum, mengenang karya-karya, diberikan buku tentang almarhum, mengenang jasa-jasa almarhum. Itu cara menghidupkan seorang yang telah wafat, dan cara itu adalah untuk memastikan yang sudah wafat itu mulia, sebagaimana yang disampaikan informasinya oleh Al-Quran. Tapi kadang kita kira orang sudah mati, nggak ada. Enggak. Justru salah satu poin dalam Islam adalah Islam menilai orang yang sudah mati, yang sudah tidak bernyawa, dia bisa tetap hidup. Dia bisa tetap hidup. Ini hal sederhana, karena bagi Islam, orang yang sudah mati, dia bukan tiada, tapi dia berpindah, melanjutkan dari satu jenjang kehidupan menuju jenjang kehidupan lainnya. Sebagaimana anak bayi yang ada di kandungan kita, apakah kita anggap tidak ada? Tidak, dia ada. Tapi apakah dia ada di dunia ini? Tidak, dia masih di alam rahim. Tapi kita sudah bilang, dia ada. Begitu juga orang yang wafat, dia bukan tiada, dia berpindah dari satu ruang yang namanya alam dunia menuju ruang lain, yaitu alam barzakh di kuburan dan nanti ke alam akhirat. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat? Bisa, karena kita yakin kita hanya beda ruang dengan orang yang sudah wafat. Ibarat kata orang yang sudah wafat itu di ruang sebelah. Perang, ya. Teman kita nggak bisa pulang, ya. Nah, yang saya hormati Pak
Syarif Tanjung. Dia akan melengkapi Pak Soleh, ya. Tapi saya lihat, mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dan aktivis. Alhamdulillah kami Allahumma sholli ala sallim wa barik ala wa ta'ala bil Qur'an karim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah